Aku memergoki suamiku selingkuh dan memanggil selingkuhannya. Dia datang menyodorkan uang 4 miliar rupiah dan berkata, ceraikan dia, usir dia tanpa sepeser pun. Oh, dan kakakku adalah wakil presiden direktur baru di perusahaanmu. Itu adalah hari Rabu yang biasa. Hidupku terbelah dua dengan sempurna. Separuhnya adalah fasad pernikahan 10 tahunku dengan Hardy, sebuah kepalsuan sempurna yang berkilau di bawah lampu keemasan. Separuh lainnya adalah sebatang lipstik dengan ukiran nama Sinta, bukan milikku, yang kutemukan terselip di kursi penumpang mobilnya. Aku tidak histeris. Aku adalah seorang auditor senior. Sudah menjadi naluri profesionalku untuk mengumpulkan bukti, mengunci target, dan melumpuhkannya dalam satu serangan telak. Aku membuat janji untuk bertemu dengan wanita bernama Sinta itu di sebuah kafe saat senja. Aku sudah siap bertempur, siap untuk menyingkirkannya dengan tetap menjaga martabat sebagai wanita dewasa. Semua dialog sudah kusiapkan dalam simulasi di kepalaku, tapi kalimat pertamanya sama sekali di luar dugaan. Mbak Anissa, maaf membuat Anda menunggu. Seorang wanita berbalut setelan mahal dengan riasan wajah tanpa celah duduk di hadapanku. Namanya Sinta, pemilik lipstik itu. Suaranya sangat lirih dengan nada yang sedikit manja, namun terasa seperti kabut es yang menusuk tepat ke sarafku yang tegang. Aku berusaha keras menjaga ketenangan, menyingkirkan gelas latte yang sudah dingin di atas meja. Mbak Sinta, Anda tahu kenapa saya memanggil Anda ke sini, kan? Tentu saja. Dia balas menatapku tanpa gentar. Mata indahnya tidak menunjukkan sedikit pun provokasi, hanya ada ketenangan yang dingin. Ini tentang Mas Hardy, kan? Saat nama itu keluar dari mulutnya, aku merasa seperti ditembak peluru beracun yang telah dipoles dengan indah. Di bawah meja, kuku-kukuku menancap dalam di telapak tanganku. 10 tahun. Aku dan Hardy bertemu di kampus, mendaftarkan pernikahan kami di KUA, dan kini menjadi pasangan mapan yang membuat iri semua orang. Dia adalah kepala divisi penjualan di sebuah perusahaan TBK, aku menjabat sebagai kepala audit internal di perusahaan yang sama. Kami punya rumah, punya mobil, dan dari luar kami adalah potret keluarga kelas menengah, atas yang sempurna. Namun, gelembung sabun yang sempurna itu kini pecah dengan mudahnya oleh wanita di hadapanku. Saya ingin Anda putus dengannya. Suaraku terdengar lebih serak dari yang kubayangkan, seolah setiap kata harus kupaksa keluar dari tenggorokan. Aku telah menyiapkan rentetan ceramah tentang moralitas, tentang keluarga, dan tentang bagaimana seorang wanita tidak seharusnya menghancurkan kebahagiaan wanita lain. Namun, Sinta mengeluarkan sebuah kartu ATM dari tas Hermes Birkinnya dan meletakkannya dengan tenang di hadapanku. Gerakannya elegan, tapi dampaknya seperti sambaran petir. Di dalam kartu ini ada 4 miliar rupiah. Dia mengatakannya dengan nada datar, seolah sedang membicarakan cuaca hari ini. Pinnya 6 kali 8. Mbak Anissa, yang seharusnya menceraikan Mas Hardy itu Anda. Seketika kepalaku kosong. Ini berbeda dari semua skenario yang kubayangkan. Dia tidak menangis, tidak mencoba merendahkanku, bahkan tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Dia seperti seorang investor dengan kekuasaan mutlak yang sedang menilai sebuah transaksi. Nilai diriku, 4 miliar rupiah. Amarah yang bercampur dengan penghinaan dan rasa konyol membara dari lubuk hatiku. Mbak Sinta, apa Anda pikir pernikahan kami bisa diukur dengan uang? Saya tidak berminat menilai pernikahan orang lain. Dia mengambil cangkir kopi Blue Mountain yang baru saja diantar pelayan dan menyesapnya. Sikapnya begitu angkuh. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah. Hardy adalah sebuah masalah, dan Anda adalah kunci untuk menyelesaikannya. Matanya begitu penuh keyakinan. Sikapnya yang seolah mengendalikan segalanya membuatku gelisah. Aku memaksa diriku untuk tenang. Pada saat itu, penyakit akibat kerjaku sebagai auditor menekan emosiku sebagai istri yang diambang kehancuran. Aku mulai menganalisis, membongkar informasi di balik kata-katanya. Apa maksudmu? Tanyaku. Maksud saya, 4 miliar ini bukan uang kompensasi agar Anda merelakan Mas Hardy, tapi modal perang. Sinta meletakkan cangkir kopinya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Aroma parfum mewahnya bercampur dengan pahitnya kopi menyusup ke dalam napasku. Saya ingin Anda menceraikannya, dan saya ingin Anda mengusirnya tanpa sepeser pun. Aku tertegun. Mengusirnya tanpa sepeser pun? Harta gono gini kami setelah menikah, apartemen mewah dengan pemandangan kota di Sudirman yang kami tinggali, 2 mobil, dan saham perusahaan bernilai tinggi atas namanya secara hukum adalah milik bersama. Kalaupun bercerai, aku hanya bisa mendapatkan maksimal setengahnya.
Untuk mengusirnya tanpa apa-apa, aku harus membuktikan dia melakukan kesalahan fatal dengan bukti yang tak terbantahkan. Kenapa aku harus percaya padamu? Suaraku bergetar tak terkendali. Sinta tersenyum. Senyumnya tipis tapi setajam mata pisau. Mbak Anissa orang yang cerdas. Apa Anda benar-benar berpikir Mas Hardi bisa mencapai posisinya sekarang dengan catatan penjualan yang bersih? Anda sudah lama di audit internal, tidak mungkin Anda tidak mencium sesuatu yang aneh. Jantungku berdebar kencang. Departemen Audit Internal adalah komite disiplin perusahaan, mengawasi kepatuhan finansial dan risiko operasional semua divisi. Divisi penjualan yang dipimpin Hardi, karena sifatnya, adalah area berisiko tinggi. Beberapa tahun terakhir, aku bukannya tidak punya curiga. Kontrak-kontrak besar yang mencengangkan, komisi yang luar biasa tinggi. Tapi tanpa sadar, aku selalu menghindarinya. Aku meyakinkan diriku bahwa aku harus percaya pada suamiku sendiri. Ternyata, bukan aku tidak bisa mencium baunya, tapi aku sendiri yang menutup hidungku. Kalaupun dia bermasalah, mana buktinya? Tanpa bukti, pengadilan tidak akan menerima gugatanku. Aku berhasil mengumpulkan sedikit sisa logikaku. Buktinya saya akan bantu Anda mencarinya, kata Sinta enteng. Atau lebih tepatnya, saya akan memberikan Anda wewenang untuk menemukan bukti itu. Wewenang. Aku mengerutkan kening. Kata itu terlalu profesional, bukan kata yang biasa diucapkan seorang selingkuhan. Dia tersenyum lagi, mengeluarkan ponsel dari tasnya, menampilkan sebuah foto, dan menggesernya ke hadapanku. Foto itu menunjukkan seorang pria parubaya yang berwibawa mengenakan jas dengan latar belakang dinding logo perusahaan kami. Perkenalkan, suara Sinta mengandung sedikit nada main-main. Kakak saya, Rendra Wijaya. Mulai Senin depan, dia akan menjabat sebagai wakil presiden direktur baru di perusahaan Anda. Penanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan. Dengan kata lain, atasan langsung Anda. Wajah pria di foto itu seketika tumpang tindih dengan foto profil pejabat baru yang kuterima melalui email kantor beberapa hari lalu. Punggungku langsung basah oleh keringat dingin. Saat aku keluar dari kafe, angin malam yang sejuk menerpa wajahku. Tapi itu tidak cukup untuk mendinginkan kepalaku yang kacau. Kata-kata Sinta seperti bom laut dalam yang menciptakan pusaran tak berdasar di danau kehidupanku yang tenang selama 35 tahun. Suamiku, Hardi, telah berselingkuh. Selingkuhannya, Sinta, tidak menyuruhku mundur dengan uang 4 miliar, tapi mengajakku bekerja sama untuk menjatuhkannya ke lumpur yang paling dalam. Dan kakaknya, Rendra Wijaya, akan turun tangan sebagai atasan langsungku, memegang kendali penuh atas manajemen risiko dan kepatuhan seluruh perusahaan. Semua ini seperti jaring yang ditenun dengan cermat, dan Hardi adalah mangsa di tengah jaring yang tidak menyadari apa-apa. Lalu aku telah dipilih sebagai pemburu yang disodori pisau jagal. Sesampainya di rumah, lampu sensor di pintu masuk menyala, sandal edisi terbatas yang dibelikan Hardi berjejer rapi di samping rak sepatu. Di meja ruang tamu, apel yang dia kupaskan untukku semalam masih ada di sana. Warnanya sudah berubah kecoklatan, jelek seperti pernikahan kami yang diambang krisis. Aku tidak menyalakan lampu utama, berjalan perlahan dalam kegelapan menuju jendela besar. Di luar, pemandangan gemerlap lampu kota. Pemandangan malam termahal di kota ini adalah medali yang aku dan Hardi perjuangkan selama 10 tahun. Dulu, berdiri di sini membuatku merasa seperti telah memiliki dunia, tapi sekarang, aku baru sadar. Aku hanya berdiri di atas menara gading yang rapuh yang dibangun dari kebohongan. Ponselku bergetar sekali. Sebuah pesan dari Sinta hanya berisi sebuah gambar. Itu adalah tangkapan layar dari sebuah file terenkripsi dengan nama file kontrak tambahan biaya pemasaran area Jabodetabek kuartal 3, pupil mataku menyusut drastis. Aku ingat kontrak ini. Bulan lalu, Hardi membawanya dan memintaku memeriksanya, mengatakan ini adalah informasi tambahan penting yang perlu dicatat oleh audit internal. Saat itu, aku hanya melihatnya sekilas. Nilainya tidak terlalu besar, dan prosesnya tampak sesuai aturan, jadi aku menandatanganinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya dia sedikit membuang muka saat menyerahkan dokumen itu. Aku segera membuka kotak masuk email kerjaku dan mencari data digital kontrak itu. Aku membacanya baris per baris. Kali ini, aku bukan lagi seorang istri, melainkan auditor yang dingin. Masalahnya langsung kutemukan. Penerima pembayaran dalam kontrak adalah sebuah perusahaan konsultan bernama Maju Jaya Partners. Aku agak ingat perusahaan ini. Seingatku,
Ini perusahaan yang didirikan oleh teman Hardy. Isi kontraknya adalah penyediaan layanan konsultasi pemasaran untuk distributor di area Jabodetabek dengan biaya mencapai 6 miliar rupiah. Namun, kontrak itu hanya mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, tanpa ada standar serah terima hasil layanan atau indikator evaluasi kuantitatif sama sekali. Ini adalah celah besar dalam kepatuhan. Sederhananya, ini adalah kontrak layanan yang bisa ditafsirkan sesuka hati, sebuah sarang untuk penipuan finansial. Aku segera masuk ke sistem manajemen vendor perusahaan dan mengetik Maju Jaya Partners. Menurut sistem, perusahaan ini baru terdaftar sebagai vendor 6 bulan lalu, dan di kolom pengusul, nama Hardy tercantum dengan jelas, dan nama direktur utamanya adalah Prasetyo. Nama ini lebih familiar lagi. Dia adalah teman sekamar Hardy saat kuliah dan sering bermain kartu bersama. Rantai konflik kepentingan yang jelas perlahan muncul di hadapanku. Hardy menyalahgunakan jabatannya untuk memasukkan perusahaan temannya sebagai vendor dan, melalui kontrak layanan yang isinya kabur, dia dengan leluasa membayar dana perusahaan sebesar 6 miliar rupiah. Tak perlu ditanya, dari 6 miliar itu, berapa yang benar-benar digunakan untuk pemasaran dan berapa yang mengalir kembali ke kantong Hardy sendiri. Jari-jariku berhenti di atas keyboard, seluruh tubuhku menjadi sedingin es. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur, ini adalah dugaan penggelapan dana dalam jabatan. Jika ini terbukti, yang menanti Hardy bukan hanya diusir tanpa sepeser pun, tapi penjara. Aku selalu berpikir aku menikahi pria yang tampan, ambisius, dan peduli keluarga. Selama 10 tahun pernikahan, dia berulang kali melukiskan masa depan yang indah untukku. Tapi sekarang, di balik peta bintang itu tertulis transaksi kotor dan pengkhianatan. Ting-tong, bel pintu berbunyi. Aku melompat dari depan laptop dan mengintip dari lubang pintu. Hardy, dia sudah pulang. Wajahnya sedikit memerah karena alkohol, dan di tangannya ada kotak kue dari toko favoritku. Aku menarik napas dalam-dalam, menata ekspresi bekuku, lalu membuka pintu. Aku pulang. Kamu belum tidur? Hardy masuk sambil tersenyum dan seperti biasa mencoba memelukku, saat aku tanpa sadar menghindar, tangannya meleset. Dia berdiri canggung sejenak. Kenapa kamu aneh? Dia menyadari perubahanku. Siapa yang bikin kepala audit kita yang hebat ini marah hari ini? Nada bicaranya dulu kuanggap sebagai bentuk memanjakan, tapi sekarang terdengar sangat menyebalkan dan meremehkan. Dia sepertinya berpikir aku hanya sedang merajuk. Aku menatap wajah yang pernah kucintai, sementara hatiku hancur berantakan. Hardy, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Kita perlu bicara. Lampu putih di ruang tamu menerangi kebingungan di wajah Hardy dengan sangat jelas. Dia duduk di sofa di seberangku. Tangannya masih memegang kotak kue itu, seolah-olah itu satu-satunya pelampung di tengah tatapan dinginku. Ada apa? Kok serius sekali? Dia mencoba mencairkan suasana dengan nada ringan, tapi kewaspadaan di matanya mengkhianatinya. Aku tidak langsung membuka kartuku. Naluri auditorku memilih untuk menyerang dari pinggir. Aku mengambil kontrak tambahan biaya pemasaran area Jabodetabek kuartal 3 yang baru saja kucetak dari meja dan meletakkannya dengan tenang di hadapannya. Kamu ingat kontrak ini, kan? Begitu tatapan Hardy jatuh ke kertas itu, raut wajahnya berubah. Itu adalah kepanikan saat penyamarannya terbongkar. Meskipun dia berusaha keras menyembunyikannya, jakunnya yang naik turun tanpa sadar menunjukkan ketegangannya. Ingat, tapi kenapa? Kan bulan lalu sudah aku tunjukkan, prosesnya sesuai aturan. Tidak ada masalah, kan? Dia berpura-pura tenang. Sesuai aturan, katamu? Aku mengambil satu lagi dokumen cetak. Informasi perusahaan Maju Jaya Partners. Direkturnya Prasetyo, teman sekamarmu waktu kuliah, kan? Mas Kepala Divisi, sebagai pimpinan penjualan, Anda memberikan proyek perusahaan senilai 6 miliar rupiah kepada perusahaan teman Anda sendiri. Menurut peraturan manajemen transaksi pihak berelasi perusahaan kita, ini adalah hal penting yang memerlukan deklarasi sukarela. Aku sudah cek catatan, dan kamu tidak pernah melapor. Napas Hardy tiba-tiba menjadi berat. Dia pasti tidak menyangka aku akan mengungkit catatan lama seperti ini. Anissa, apa maksudmu? Kamu mencurigiku? Suaranya naik 1 oktav, dipenuhi amarah seolah merasa dihina. Prasetyo memang temanku, tapi perusahaannya mendapatkan pekerjaan ini karena kemampuannya. Jangan hanya karena kamu orang audit, kamu jadi mencurigai semua orang. Dia berbalik marah, mencoba unggul dengan dalih moralitas. Ini adalah taktiknya.
Dulu, mungkin aku akan mengalah demi menjaga hubungan kami. Tapi hari ini, aku tidak akan mundur. Aku curiga atau tidak, itu bisa dibuktikan, kataku sambil balas menatapnya, tegas. Isi layanan di kontrak ini adalah konsultasi pemasaran. Tapi tidak ada satupun standar hasil yang bisa diukur. Sekarang juga, serahkan semua catatan kerja, dokumen proses, dan laporan konsultasi akhir dari Maju Jaya Partners selama 6 bulan terakhir. Kalau tidak bisa, besok pagi aku akan secara resmi meluncurkan audit khusus terhadap biaya operasional area Jabodetabek. Audit khusus. 4 kata ini seperti palu yang menghantam jantung Hardy. Ini berarti divisinya akan diperiksa habis-habisan. Semua pembukuan, semua kontrak, semua email akan diletakkan di bawah mikroskop. Dengan wewenang dan caraku di perusahaan, mustahil baginya untuk menyembunyikan permainan kotornya. Wajah Hardy berubah dari merah menjadi putih, lalu pucat pasi. Dia menatapku, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Anissa, kamu sudah gila? Dia melompat berdiri. Kotak kue terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Krim dan buah-buahan berceceran seperti sebuah sandiwara yang menyedihkan. Kita ini suami istri, kamu mau menghancurkanku dengan melakukan ini? Yang menghancurkanmu bukan aku. Aku menatapnya dengan tenang. Sisa-sisa kasih sayang di hatiku telah lenyap bersama kue yang hancur di lantai itu. Tapi dirimu sendiri, Hardy, dia pasti tidak pernah membayangkan. Istrinya yang penurut, dia mulai panik. Oke, aku mengaku, aku menerima suap, katanya, ambruk ke sofa, seolah semua kekuatannya hilang. Hanya sekali ini, hanya proyek ini, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku khilaf. Aku hanya ingin kita bisa hidup lebih baik. Dia mulai bermain drama. Sambil menangis, dia mengaku dan mulai bercerita betapa kerasnya dia bekerja untuk keluarga ini dan bagaimana dia bisa sampai gelap mata. Sungguh aktor yang hebat. Jika aku tidak bertemu Sinta, jika aku tidak tahu bahwa hidup yang lebih baik yang dia maksud termasuk wanita lain, mungkin aku akan luluh. Aku terus menatap aktingnya dengan dingin sampai dia sendiri kehabisan kata-kata. Sudah selesai? Tanyaku. Dia mengangkat wajahnya dengan bingung, menatapku dengan mata yang basah oleh air mata. Kalau sudah, kita bicara soal perceraian. Aku mengeluarkan surat perjanjian cerai dan pulpen yang sudah kusiapkan dari tas, meletakkannya di meja di hadapannya. Pulpen itu dan kartu ATM dari Sinta terasa seperti set alat eksekusi yang sempurna. Aku tidak mau apa-apa. Rumah, mobil, tabungan, semua untukmu. Aku menatap matanya dan berkata dengan jelas, syaratnya cuma satu, tanda tangani ini dan pergi dari rumah ini. Hardy benar-benar bingung. Dia pasti mengira aku memeriksa pembukuannya untuk mengancam dan merampas hartanya. Dia tidak pernah bermimpi aku akan menuntutnya pergi tanpa sepeser pun. Atau lebih tepatnya, aku merelakan semua harta sebagai ganti kepergiannya. Dia menatap surat perjanjian cerai itu dengan tajam, lalu mendongak menatapku. Matanya dipenuhi spekulasi gila. Kenapa, Anissa? Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu punya pria lain? Inilah Hardy. Di dunianya yang kotor, semua motif tindakan seseorang hanya bisa dijelaskan oleh pengkhianatan atau keuntungan. Aku sudah tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengannya, hanya menunjuk ke surat itu. Tanda tangani atau tidak? Kalau tidak, kita bertemu di kantor besok. Saat itu, masalahnya tidak akan selesai dengan perceraian saja. Coba saja kalau bisa, teriaknya histeris. Jangan paksa aku. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat telepon dan menyalakan speaker. Dari seberang telepon terdengar suara pria yang tenang dan berwibawa. Ibu Anissa? Ya, benar. Saya Rendra Wijaya. Teriakan Hardy berhenti seketika. Pupil matanya menyusut hebat karena ketakutan yang luar biasa. Pak Rendra, Wakil Presiden Direktur. Suara Hardy serak dan kering, seolah tenggorokannya dicekik oleh tangan tak terlihat. Kegilaan di wajahnya seketika hilang, digantikan oleh ketakutan yang menjilat. Rendra di seberang telepon jelas menyadari situasi di sini, tetapi dia tidak peduli dan melanjutkan dengan nada datar. Bu Anissa, saya baru saja tiba, besok saya mulai bertugas. Saya ingin melihat-lihat dulu data audit terkait kinerja area Jabodetabek di masa lalu. Apakah Anda ada waktu sekarang, atau saya minta sekretaris saya menghubungi Anda besok pagi saja? Sungguh cara menekan yang luar biasa.
Kata-kata Rendra terdengar seperti basa-basi, namun setajam pisau bedah yang dengan presisi mengiris pertahanan psikologis terakhir Hardy. Dia tidak menyebutkan masalah spesifik, hanya menunjukkan ketertarikannya pada area Jabodetabek. Namun, bagi Hardy yang bersalah, itu terdengar seperti vonis mati. Pejabat baru biasanya akan membersihkan internal, dan langkah pertama, Wakil Presiden Direktur baru ini justru mengarah ke area Jabodetabek, area yang paling dia banggakan sekaligus yang paling kotor. Aku melirik Hardy yang pucat pasi, lalu menjawab telepon dengan nada sopan dan profesional. Selamat malam, Pak Rendra. Ya, tidak masalah. Data terkait sudah saya siapkan tahap awal, besok pukul 9 pagi tepat, saya akan melapor ke ruangan Bapak. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya. Rendra berhenti sejenak, seolah sengaja memberi waktu bagi Hardy untuk mencerna ketakutannya. Lalu dia menambahkan dengan santai, "Oh ya, Sinta bilang kalau Anda adalah istri dari kepala divisi penjualan kita, Pak Hardy. Mohon kerjasamanya ke depan, ya." Setelah itu, dia menutup telepon. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Hardy merosot di sofa seolah semua tulangnya telah dicabut. Keringat menetes dari dahinya, membasahi kerah kemeja mahalnya. Dia menatapku, matanya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketakutan dan permohonan. Dia akhirnya mengerti, ini bukan sekadar pertengkaran suami istri, melainkan sebuah pengepungan yang direncanakan dengan cermat. Sinta, Rendra Wijaya, dan aku. Kami bertiga telah mengurungnya dalam segitiga besi tanpa jalan keluar. Anissa. Bu Kepala Audit. Dia tergagap, bahkan bingung harus memanggilku apa, kamu dan Sinta. Tanda tangani. Aku tidak menjawab pertanyaannya, hanya mendorong surat perjanjian cerai itu lebih dekat. Ini adalah pilihan terbaik untukmu saat ini. Pilihan terbaik baginya. Jika dia menandatangani, dia hanya akan kehilangan keluarga dan sebagian keuntungan ilegalnya. Tapi pekerjaannya dan status sosialnya yang baik akan tetap terjaga. Jika tidak, yang menantinya adalah badai audit terberat di perusahaan dan sanksi hukum yang menyertainya. Dia orang pintar, dia tahu bagaimana menimbang untung dan rugi. Hardy mengambil pulpen itu dengan tangan gemetar. Ujung pulpen itu lama tertahan di atas kertas, seolah beratnya bertonton. Dia mengangkat wajahnya, menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan emosi yang begitu kompleks hingga aku tak bisa membacanya, penyesalan, keengganan, kebencian, dan secercah keputusasaan yang tak kumengerti. Akhirnya, dia menunduk dan menuliskan nama Hardy di akhir surat perjanjian. Setelah selesai, dia melempar pulpen itu ke meja dengan kasar, seolah semua tenaganya terkuras. Anissa, kamu benar-benar wanita yang mengerikan. Dia mengatakannya dengan gigi terkatup, lalu bangkit dan terhuyung menuju pintu. Dia tidak lagi menatapku, juga tidak membereskan barang-barangnya. Saat pintu depan terbanting menutup di belakangnya, tubuhku yang tegang akhirnya rileks. Aku berjalan ke jendela, menatap punggung Hardy yang menghilang di sudut kompleks apartemen seperti hantu yang diusir. Pernikahan 10 tahun kami berakhir pada malam ini dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya ada kehampaan setelah balas dendam tercapai. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada Sinta. Dia sudah tanda tangan. Balasan darinya datang dengan cepat. Luar biasa, Mbak Anissa, selamat datang di The Avengers. The Avengers. Sambil menatap kata itu, hatiku tidak merasa lega sedikit pun. Mengapa Sinta melakukan ini? Kebenciannya pada Hardy tampaknya lebih dalam daripada aku, istri yang dikhianati. Apakah hanya karena perasaannya dipermainkan oleh Hardy? Aku tidak percaya. Wanita seperti dia, yang bisa mendapatkan apapun yang dia mau, tidak akan melakukan sejauh ini hanya untuk seorang pria. Pasti ada rahasia yang lebih dalam di baliknya. Keesokan harinya, aku bangun pagi. Merias wajah dengan riasan kerja yang rapi, memilih setelan yang pas di badan. Di cermin, mataku tampak tajam, sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang baru saja mengakhiri pernikahan 10 tahun. Pukul 9 pagi, aku mengetuk pintu ruang wakil presiden direktur di lantai paling atas. Masuk, terdengar suara Rendra Wijaya dari dalam. Saat aku mendorong pintu dan masuk, Rendra Wijaya sedang berdiri di depan jendela besar, memandang ke bawah ke arah kota. Dia berbalik, mengangguk ringan padaku. Pria dengan aura yang sangat kuat, tatapannya dalam dan berwibawa bahkan saat tidak marah. Pak Rendra, aku menyerahkan data awal yang kusiapkan semalaman dengan hormat. Dia tidak menerimanya,
hanya menunjuk ke sebuah map lain di atas mejanya. Mbak Anissa, lihat ini dulu. Aku berjalan mendekat dengan heran dan mengambil map itu. Di sampulnya tertulis dengan huruf besar, pemberitahuan mendesak mengenai audit pemberhentian Kepala Divisi Penjualan Hardy. Jantungku berdebar kencang. Audit pemberhentian? Hardy baru saja pergi dari rumah semalam. Bagaimana bisa perusahaan secepat ini memulai audit pemberhentiannya? Jangan-jangan. Aku membuka map itu. Halaman pertama adalah surat mutasi. Di sana tertulis dengan jelas, menunjuk Cedar Hardy sebagai Kepala Pengembangan Pasar Asia Tenggara, sebuah divisi baru dalam grup perusahaan. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan yang bersangkutan akan mulai bertugas di Singapura pada hari Senin minggu depan. Penanda tangan. Direktur Utama. Sejenak, aku mengira aku salah lihat. Aku membaca kembali tulisan hitam di dokumen resmi itu berulang kali, tetapi setiap huruf seolah menertawakan kemenanganku semalam. Audit pemberhentian itu memang benar, tetapi bukan karena dia dipecat, melainkan karena dia dipromosikan. Kepala Pengembangan Pasar Asia Tenggara terdengar seperti demosi, tetapi bagi Hardy yang ambisius, ini adalah kesempatan emas. Grup perusahaan kami sudah lama mengincar pasar Asia Tenggara. Dan meskipun divisi baru ini dimulai dari nol, sekali dia berhasil, dia akan menjadi pahlawan pembuka pasar luar negeri. Yang lebih penting, dia akan jauh dari dalam negeri dan jauh dari area Jabodetabek yang seperti bom waktu yang siap meledak. Di negeri yang jauh, audit khususku dan badai kepatuhan Rendra Wijaya tidak akan bisa menjangkaunya. Terlebih lagi, surat penunjukan ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama. Bagaimana? Ini bisa terjadi? Suaraku dipenuhi keterkejutan yang tak bisa kusembunyikan. Direktur Utama biasanya jarang turun tangan, apalagi ikut campur dalam urusan personalia. Wajah Rendra untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi tegang. Dia mendekatiku, menatap map itu, dan berkata perlahan, saya juga baru saja mendapat kabar. Ini adalah langkah balasan dari Hardy. Langkah balasan? Setelah pergi dari rumahmu semalam, dia tidak pulang ke rumah orang tuanya, atau ke hotel. Tatapan Rendra menajam. Dia menyetir semalaman ke puncak dan bertemu dengan istri Direktur Utama. Istri Direktur Utama? Kepalaku serasa meledak. Aku ingat Hardy pernah sesumbar bahwa dia berhasil membangun koneksi dengan istri Direktur Utama secara kebetulan. Istri Direktur Utama sangat aktif dalam kegiatan amal dan seni, dan Hardy berhasil menarik hatinya dengan menyumbang beberapa kali ke yayasan amal miliknya. Sumbangan itu pun kemungkinan besar berasal dari biaya penjualan kotornya. Aku selalu menganggap itu hanyalah salah satu cara Hardy untuk bersosialisasi dan naik pangkat. Tidak pernah menyangka bahwa di saat paling kritis, koneksi ini menjadi penyelamatnya. Dia menceritakan semuanya pada istri Direktur Utama, suara Rendra dingin. Tentu saja, versi yang sudah dia poles demi kepentingannya. Dia melukiskan dirinya sebagai pahlawan tragis yang terpaksa menggunakan cara kotor demi kinerja perusahaan. Akibatnya, dia membuat marah pejabat baru dan diancam olehku, istrinya sendiri, yang dianggap sebagai elemen asing yang ingin menyingkirkannya. Lalu, dia menawarkan diri untuk pergi ke tempat paling sulit, membuka pasar baru untuk perusahaan sebagai penebusan dosa. Logika liciknya membuatku ingin tertawa. Dia memutarbalikkan fakta, menyebut penggelapan dana sebagai cara kotor, dan audit resmiku sebagai upaya penyingkiran. Dia menampilkan dirinya sebagai pahlawan yang teraniaya dan mengadu pada atasan tertinggi. Istri Direktur Utama adalah tipe orang yang sangat protektif terhadap orang-orangnya, dan lemah terhadap cerita pahlawan tragis seperti ini. Dia membisikkan sesuatu pada suaminya, dan Direktur Utama, untuk menenangkan istrinya sekaligus menyeimbangkan kekuatan baru sepertiku, dengan senang hati menyetujui penunjukan ini, keputusan yang terlihat seperti demosi, padahal sebenarnya promosi. Buku-buku jari Rendra terkepal hingga memutih. Melindungi Hardy membuat istri Direktur Utama merasa berhutang budi sekaligus memberi peringatan padaku. Sungguh strategi kepemimpinan yang hebat. Hatiku perlahan tenggelam. Aku pikir aku sudah menang. Aku pikir dengan mengusirnya dari rumah, aku telah memakukannya di tiang neraka. Tapi aku tidak pernah membayangkan, hanya dalam semalam, dia bisa melakukan serangan balik yang begitu dahsyat. Dia akan pergi ke Singapura. Surat perjanjian cerai itu tak lebih dari secarik kertas baginya. Dia kehilangan keluarga, tetapi mendapatkan dunia abu-abu yang lebih luas tanpa pengawasan. Sementara aku menjadi pecundang yang menyedihkan. Mbak Anissa, Rendra tiba-tiba memanggil namaku,
Tatapannya jatuh ke wajahku, seolah menilai, apa yang kamu pikirkan sekarang? Apa yang kupikirkan? Pikiranku kacau, marah, kecewa, terhina. Semua emosi bercampur aduk, menyebar seperti api di padang rumput. Namun, di ujung kekacauan itu, satu pikiran muncul dengan sangat jelas. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi ke negara lain dengan membawa kebencian padaku, melanjutkan cara-cara kotornya, dan hidup dengan nyaman. Jika aturan tidak bisa menghukumnya, maka aku akan menggunakan cara di luar aturan untuk membuatnya. Pasti ada perubahan di mataku, dan Rendra menangkapnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tenang, seolah menunggu jawabanku. Aku mengangkat wajah, balas menatapnya. Pak Rendra, kataku, suaraku tidak keras, tapi setiap katanya sedingin es. Audit pemberhentian ini tetap harus dijalankan, dan harus dilakukan dengan cepat dan tanpa ampun. Sebelum dia naik pesawat, kita harus mendapatkan bukti telak yang membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sudut bibir Rendra akhirnya sedikit terangkat. Kukira kamu akan menyerah. Menyerah? Aku tersenyum sinis. Dua kata itu tidak ada dalam kamus hidupku. Hardi pikir dia bisa kabur begitu saja. Tapi aku akan membuatnya merasakan apa artinya menjadi tikus yang terperangkap. Semangat juangku tersulut sepenuhnya pada saat itu. Perang ini belum berakhir, hanya saja sudah memasuki babak kedua. Rendra tampak sangat puas dengan reaksiku. Dia berjalan ke belakang mejanya dan menekan tombol intercom. Panggil semua manajer senior dari Departemen Hukum, Keuangan, dan Audit Internal untuk berkumpul di ruang rapat besar dalam 10 menit, dia memberi perintah tegas ke gagang telepon. Agendanya adalah peluncuran audit gabungan terhadap seluruh operasional area Jabodetabek selama 3 tahun terakhir, jadikan ini prioritas utama. Setelah menutup telepon, dia menatapku. Mbak Anissa, Anda adalah penanggung jawab audit gabungan ini, saya memberimu wewenang tertinggi. Anda boleh menggunakan semua sumber daya perusahaan. Tatapannya setajam elang. Syaratnya hanya satu. Apa itu? 3 hari. Rendra mengangkat 3 jarinya. Dalam 3 hari, berikan aku hasilnya. 3 hari lagi adalah hari Hardi terbang ke Singapura, 3 hari, 72 jam. Aku harus menemukan Titanic milik Hardi dari gunung es raksasa yang terbentuk dari penipuan dan kebohongan selama bertahun-tahun. Itu adalah misi yang hampir mustahil. Suasana di ruang rapat terasa begitu berat. Para elit dari Departemen Hukum, Audit Internal, dan Keuangan berkumpul. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Perintah Rendra begitu mendadak dan cepat sehingga tidak ada yang bisa memahami situasinya. Aku berdiri di podium. Di belakangku ada layar proyektor besar. Rendra duduk di barisan depan, diam, hanya memberiku isyarat dengan tatapan matanya untuk memulai. Itu adalah penyerahan wewenang tanpa kata, sekaligus tekanan yang luar biasa. Dia menyerahkan seluruh panggung kepadaku. Aku menarik napas dalam-dalam, memandang wajah setiap orang yang hadir. Mereka semua adalah rekan kerjaku. Beberapa bahkan sudah bekerja bersamaku selama hampir 10 tahun. Tapi mulai saat ini, hubungan kami berubah menjadi auditor dan yang diaudit. Bapak dan Ibu sekalian, aku memulai. Suaraku melalui mikrofon terdengar jelas dan dingin di seluruh ruangan. Atas instruksi dari Pak Rendra, Wakil Presiden Direktur, kami secara resmi memulai audit gabungan menyeluruh terhadap divisi penjualan area Jabodetabek selama 3 tahun terakhir. Level audit kali ini adalah siaga merah. Artinya, kami diberi wewenang untuk mengakses semua dokumen fisik, data elektronik, email, dan catatan komunikasi dari divisi tersebut. Siapapun, dengan alasan apapun, tidak diizinkan untuk menghalangi, menunda, atau menyembunyikan apapun. Saya akan bertindak sebagai penanggung jawab audit ini. Sekarang saya akan membagikan tugas. Aku tidak memberi siapapun waktu untuk bertanya atau berbisik. Perang sudah dimulai. Aku harus menjadi jenderal yang diktator, menanamkan kehendakku pada semua prajurit. Kepala Departemen Hukum, Pak Budi. Tugas Anda adalah segera mengamankan semua kontrak yang ditandatangani oleh area Jabodetabek dalam 3 tahun terakhir, terutama dengan vendor baru. Fokus pada bagian-bagian kontrak yang kabur, syarat pembayaran yang tidak wajar, dan transaksi pihak berelasi yang tidak dilaporkan. Dalam 24 jam, serahkan daftar kontrak berisiko tinggi. Manajer Keuangan, Ibu Sari. Bekerja samalah dengan daftar dari Pak Budi. Lacak aliran dana dari semua kontrak berisiko tinggi.
Setiap rupiah yang keluar dari perusahaan, melalui berapa rekening perantara, dan kemana tujuan akhirnya. Buat peta aliran dana yang jelas. Batas waktu 48 jam. Tim audit internal kita akan dibagi dua. Tim pertama, saya pimpin langsung, akan segera menyegel semua server dan lemari arsip di area Jabodetabek, melakukan pencerminan data, dan inventarisasi dokumen fisik. Tim kedua, periksa semua biaya perjalanan dinas, dan biaya entertainment dari semua personel terkait. Hardi suka bermain-main dengan detail kecil. Bongkar semua kwitansinya, jangan sisakan satu pun. Nada bicaraku semakin cepat dan tegas. Hanya suaraku yang menggema di seluruh ruang rapat. Semua orang terintimidasi oleh aura nekat yang kupancarkan. Mereka belum pernah melihatku yang seperti ini. Dalam ingatan mereka, aku adalah pimpinan audit internal yang selalu tenang, teliti, dan bekerja sesuai aturan. Tapi sekarang, aku seperti pedang tajam yang terhunus, memancarkan cahaya dingin. Setelah selesai membagikan tugas, aku menatap orang-orang di bawahku, Bapak dan Ibu. Saya tahu waktu kita sempit dan tugas ini sangat berat. Tapi audit kali ini menyangkut fondasi perusahaan. Buang semua prasangka dan kerjakan dengan sekuat tenaga. Dalam 72 jam, kita harus menyelesaikan laporan akhir yang layak diserahkan kepada Dewan Direksi dan aparat penegak hukum. Mulai. Bersamaan dengan perintahku, seluruh tim bergerak seperti mesin perang presisi. Aku memimpin tim inti audit internal dan langsung menuju divisi penjualan di lantai 18. Saat kami tiba, Wakil Hardi, Wakil Kepala Divisi Penjualan, Prasetyo, sedang memerintahkan bawahannya untuk membuang dokumen. Mesin penghancur kertas berbunyi bising, dan udara dipenuhi bau hangus dari kertas yang dirobek. Mereka jelas sudah mendengar kabar dan mencoba menghilangkan barang bukti. Hentikan, teriakku tajam. Prasetyo menoleh padaku, wajahnya menunjukkan kepanikan sesaat, tapi dia segera menenangkan diri. Bu Anissa, ada apa ini? Kami hanya sedang membereskan dokumen lama yang sudah kadaluarsa. Ini tidak melanggar aturan, kan? Dokumen lama atau bukan, itu bukan urusan Anda, kataku sambil berjalan ke hadapannya, menatapnya dengan dingin. Mulai saat ini, semua yang ada di sini kami ambil alih, Anda dan bawahan Anda segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak kooperatif, Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Anda. Wajah Prasetyo memerah. Dia tidak menyangka aku akan bersikap sekeras ini. Pak Prasetyo, seorang staf dari Departemen Hukum di belakangku maju selangkah dan menyerahkan selembar surat. Ini adalah surat kuasa yang ditandatangani oleh Pak Rendra. Jika Anda menghalangi pekerjaan kami berwenang untuk memberhentikan Anda sementara dan melapor ke polisi. Melihat tanda tangan Rendra Wijaya, perlawanan terakhir Prasetyo pun runtuh. Dia menatapku dengan kesal, lalu dengan enggan membawa bawahannya pergi. Kami dengan cepat mengambil alih seluruh lantai. Tim teknis mulai melakukan pencerminan data server, sementara anggota lain mulai menginventarisasi dokumen di lemari arsip yang menumpuk. Pekerjaan ini sangat besar. Hardi sudah lama menguasai area Jabodetabek. Jaringannya sudah mengakar dalam, dan dokumen yang ditinggalkan sebanyak lautan. Aku mengurung diri di ruang kerja Hardi, mulai menganalisis komputernya. Aku yakin rahasia utamanya pasti tersembunyi di sini. Waktu terus berjalan. 1 hari, 2 hari. Laporan dari Departemen Hukum dan Keuangan mulai berdatangan. Daftar kontrak berisiko tinggi mencapai lebih dari 100, dengan nilai total ratusan miliar. Peta aliran dana lebih mencengangkan lagi. Banyak dana yang dicuci melalui puluhan perusahaan cangkang dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Kami telah menggali jaringan korupsi raksasa. Hardi adalah pusat dari jaring laba-laba itu. Namun, ada satu kepingan puzzle yang hilang, bukti kuat yang bisa secara langsung menjerat Hardi. Pimpinan perusahaan-perusahaan cangkang itu bukan dia, dan aliran dana terakhirnya terputus, sehingga kami tidak bisa membuktikan uang itu masuk langsung ke kantongnya. Dia sangat licik, berhasil membersihkan jejaknya sendiri. Ada banyak kecurigaan, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa mematikan. Sisa waktu tinggal 24 jam. Aku memijat pelipisku yang sakit dan mengusap mataku yang merah. Sudah 2 hari aku tidak tidur. Fisik dan mentalku sudah di ambang batas. Apa aku benar-benar akan membiarkannya lolos? Saat aku hampir putus asa, sebuah pesan masuk dari Sinta. Coba periksa rekening atas nama Lestari. Lestari. Nama itu seperti kilat yang menyambar pikiranku yang kacau. Aku segera meminta rekan dari tim keuangan untuk mencari nama tersebut atau rekening terkait dari semua laporan bank. Namun,
Belasan menit kemudian, laporan yang kembali adalah nihil. Tidak ada nama Lestari di rekening transaksi perusahaan, maupun di puluhan rekening pribadi yang terkait dengan perusahaan cangkang dan aliran dana. Apakah informasi Sinta salah? Tidak mungkin. Dia memberikan nama ini di saat seperti ini, pasti ada alasannya. Apa yang salah? Aku memaksa diriku untuk tenang dan melihat nama itu sekali lagi. Lestari. Ini lebih terdengar seperti nama panggilan atau nama samaran di internet daripada nama asli. Nama samaran. Pandanganku langsung tertuju pada data komputer Hardy yang sudah dicerminkan. Aku memerintahkan staf teknis untuk mencari kata kunci Lestari di semua media sosial, forum, dan riwayat obrolan game. Kali ini, ada hasil. Di sebuah aplikasi investasi minor yang berfokus pada aset luar negeri, ada akun milik Hardy. Nama penggunanya bukan Hardy, melainkan Samudra. Dan dalam riwayat obrolannya dengan layanan pelanggan aplikasi itu, kata Lestari muncul berkali-kali. Tolong alihkan keuntungan ini ke dana perwalian Lestari. Lestari sedang suka dengan villa di Bali. Apa ada koneksi bagus di sana? Tingkatkan level keamanan akun Lestari ke level tertinggi. Lestari ini jelas adalah orang yang sangat penting bagi Hardy. Sampai-sampai sebagian besar pendapatan ilegalnya diinvestasikan atas nama orang ini. Siapa orang ini? Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku berlari ke ruang penyimpanan barang bukti dan dari tumpukan barang pribadi Hardy yang disegel, aku menemukan laptop pribadinya. Laptop ini memiliki kata sandi yang sangat rumit. Bahkan staf teknis kami tidak bisa membukanya setelah berjam-jam. Tapi aku tahu kata sandinya, tanggal pernikahan kami dibalik, ditambah inisial namaku. Itu adalah kata sandi yang sengaja dia atur dulu untuk menunjukkan kesetiaannya padaku. Sungguh ironis. Sekarang, laptop berhasil menyala. Wallpaper desktopnya adalah pemandangan laut biru dan langit, terlihat biasa saja. Tapi pandanganku terpaku pada sebuah folder di sudut kanan bawah. Nama foldernya kosong, hanya ada satu titik kecil yang hampir tak terlihat. Kamuflase paling sederhana, tapi paling mudah terlewatkan. Aku membuka folder itu. Di dalamnya hanya ada satu file video, dengan nama file yang acak-acakan. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengklik video itu. Video dimulai di sebuah ruang karaoke yang remang-remang. Hardy merangkul seorang gadis muda dengan wajah mabuk. Dia menyombongkan diri ke kamera, lihat nih simpanan baruku, si Lestari. Cantik, kan? Mulai sekarang, semua uangku jadi milikmu. Kamera bergoyang, menyorot wajah gadis itu. Sangat muda. Masih terlihat polos. Mungkin baru awal 20-an, dia tampak tidak terbiasa dengan suasana seperti itu, tersenyum canggung, aku tidak mengenalnya. Namun, saat kamera menyorot ke sisi lain ruangan, napasku berhenti. Di sudut yang gelap, duduk seorang pria. Pria itu menunduk, memainkan ponselnya, tampak tidak tertarik. Tapi saat dia kebetulan mengangkat wajah dan melambaikan tangan dengan kesal ke arah kamera, wajahnya terlihat jelas, Prasetyo, wakil Hardy yang memerintahkan pemusnahan dokumen saat aku menyita kantornya, dan di samping Prasetyo, duduk satu orang lagi. Pria itu memegang gelas, mengobrol dengan orang di sebelahnya. Meskipun hanya terlihat dari samping, aku langsung mengenalinya, Kurniawan, Direktur Maju Jaya Partners, teman sekamar Hardy saat kuliah. Video itu singkat, tidak sampai 1 menit, tapi informasi yang dibawanya sangat eksplosif. Gadis bernama Lestari ini adalah boneka yang digunakan Hardy untuk menyembunyikan dan mengelola asetnya, dan Prasetyo serta Kurniawan juga terlibat. Ini adalah kelompok korupsi yang terorganisir dan rapi dengan Hardy sebagai pusatnya. Yang paling penting, video ini direkam sendiri oleh Hardy. Inilah bukti kuat yang tidak bisa dia sangkal. Aku segera menyalin video itu dan pada saat yang sama meminta staf teknis untuk melacak lokasi tempat karaoke itu dari metadata video. Aku juga meminta rekan dari Departemen Hukum untuk segera mengajukan penangkapan dan pembekuan aset terhadap Prasetyo dan Kurniawan. Di detik-detik terakhir, jaring yang sempurna dan tak terhindarkan akhirnya selesai ditenun. Saat itu, waktu penerbangan Hardy tinggal kurang dari 8 jam. Aku menggenggam USB berisi video itu dan meninggalkan kantor. Rendra sudah menunggu di luar. Hanya dengan melihat wajahku, dia tahu aku telah menemukannya. Ke bandara, hanya itu yang kukatakan. Dia mengangguk, tidak bertanya apa-apa, dan segera menyiapkan mobil. Di perjalanan, aku menelepon Sinta. Terima kasih, kataku. Di seberang telepon, dia terdiam sejenak, lalu berkata perlahan,
Mbak Anissa, pernahkah Anda berpikir kenapa Mas Hardi menamai gadis itu Lestari? Aku terdiam. Kenapa? Suara Sinta dipenuhi dingin yang menusuk tulang. Sahabat baikku, yang keluarganya dihancurkan oleh Hardi dengan cara yang sama dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Nama panggilannya adalah Lestari. Kata-kata Sinta seperti belati beracun yang menusuk jantungku. Lestari. Jadi begitu. Hardi bukan mencari selingkuhan, tapi mencari pengganti. Dengan cara yang aneh dan menyimpang ini, dia mengenang, atau lebih tepatnya, menodai nyawa yang telah dia hancurkan. Aku selalu mengira balas dendam Sinta adalah karena perasaannya dipermainkan. Sekarang aku baru mengerti. Kebenciannya berasal dari dendam yang lebih lama, lebih dalam, dendam berdarah. Dia mendekati Hardi bukan karena cinta, tapi untuk menjadikannya korban persembahan. Dan aku adalah pisau paling tajam yang dia pilih untuk melakukan ritual pengorbanan itu. Mobil melaju kencang di jalan tol. Pemandangan di luar jendela berlalu dengan cepat, seperti kehidupanku beberapa hari terakhir yang seperti roller coaster. Ponselku berdering. Panggilan dari rekan yang memantau pergerakan Hardi. Bu Anissa, target sudah melewati pemeriksaan keamanan dan sedang menunggu di lounge VIP. Penerbangannya akan berangkat 1,5 jam lagi. Baik, terus awasi dia, kataku, menutup telepon dan menoleh ke Rendra di sampingku. Wajahnya masih tenang, tapi matanya memancarkan aura membunuh. Kita akan sampai, katanya. 40 menit kemudian, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan bantuan polisi bandara, kami melewati prosedur yang rumit dan langsung menuju lounge VIP internasional. Melalui dinding kaca besar, aku bisa melihat Hardi. Dia sudah berganti pakaian santai, mengenakan kacamata hitam, bersandar nyaman di sofa sambil minum kopi dan melihat tabletnya. Wajahnya menunjukkan kelegaan setelah terbebas dari beban dan ekspresi sombong menatap masa depan. Dia yakin dia sudah benar-benar lolos. Aku mendorong pintu lounge dan masuk. Suara sepatu hak tinggiku di atas karpet membuatnya tanpa sadar mengangkat kepala. Saat menyadari itu ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu sedikit ketakutan yang tersembunyi. Tapi dia cepat-cepat menenangkan diri, bahkan memberiku senyum provokatif. Anissa? Kamu datang mengantarku? Dia melepas kacamata hitamnya, berkata dengan nada meremehkan. Apa? Kamu sedia akan berpisah denganku? Aku mengabaikan provokasinya, berjalan ke hadapannya, dan meletakkan USB kecil itu di meja di depannya. Tatapannya jatuh ke USB itu. Wajahnya sedikit bingung. Apa ini? Hadiah perpisahan? Foto-foto pernikahan kita? Buka saja dan lihat, kataku. Dia tertawa sinis. Dia mungkin mengira aku sedang melakukan perlawanan terakhir yang sia-sia. Dia mengambil USB itu dan mencolokkannya ke tabletnya. Begitu video mulai diputar, senyum di wajahnya perlahan membeku. Lampu karaoke yang remang-remang, gadis bernama Lestari, dirinya yang mabuk dan menyombongkan diri. Setiap adegan seperti palu yang menghantam wajahnya. Saat wajah Prasetyo dan Kurniawan muncul di video, wajahnya benar-benar pucat pasi. Dia mencabut USB itu dengan kasar, seolah memegang besi panas. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu, bagaimana kamu bisa punya ini? Suaranya bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Hardi, aku menatapnya, berkata dengan jelas kata demi kata, kamu didakwa atas tuduhan penggelapan dana dalam jabatan, penyuapan komersial, dan pencucian uang. Jumlahnya sangat besar. Prasetyo dan Kurniawan sudah ditangkap 30 menit yang lalu. Semua aset luar negeri atas namamu dan yang disimpan melalui Lestari sudah dibekukan. Setiap kataku seperti paku yang menancapkannya erat di salib neraka. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Tablet di tangannya jatuh ke lantai, dan layarnya pecah berkeping-keping. Tidak mungkin. Bohong. Tidak mungkin. Dia menggeram histeris. Kalian tidak mungkin punya bukti. Uang itu. Uang itu. Sekarang semua punya tujuan yang jelas. Video ini adalah pengakuan lisan terbaik darimu sendiri, aku memotongnya. Dia ambruk ke sofa, terengah-engah seperti ikan yang terdampar di darat. Kelicikannya yang dia banggakan, firewall yang dia bangun, hancur total pada saat ini oleh video yang dia rekam sendiri untuk pamer. Sungguh ironis. Tepat pada saat itu, beberapa petugas polisi berseragam masuk, dipimpin oleh Rendra. Bapak Hardi, polisi di depan menunjukkan lencananya dan surat perintah penangkapan,
kami dari unit kejahatan ekonomi. Anda ditangkap atas dugaan kejahatan ekonomi serius. Mohon ikut kami ke kantor. Borgol dingin dipasangkan di pergelangan tangannya, tangan yang dulu menandatangani banyak kontrak besar. Pada saat itu, semua kebanggaan, ambisi, dan keengganannya berubah menjadi keputusasaan yang kelam. Saat dibawa polisi, dia melewatiku. Dia berhenti, menatapku dengan tajam. Matanya seperti ular berbisa, dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Dia menggeram, "Jangan senang dulu. Kamu pikir ini sudah berakhir? Aku akan menunggumu dari dalam sana." Menatap punggungnya yang dibawa pergi, hatiku tidak merasakan sedikit pun kepuasan. Hanya kelelahan yang meresap hingga ke tulang. Perang ini, apakah aku menang? Aku telah mengirim suamiku sendiri, pria yang kucintai selama 10 tahun, ke penjara. Hidupku juga telah hancur oleh perang ini. Aku berbalik. Rendra menatapku dari kejauhan. Matanya kompleks, ada kekaguman, simpati, dan sesuatu yang tidak bisa kubaca. "Sudah berakhir?" katanya. "Ya, sudah berakhir. Hubungan 10 tahunku dengan Hardy, dan balas dendam Sinta dan Lestari. Semuanya berakhir dengan suara borgol dingin itu. Setelah Hardy ditangkap, perusahaan diguncang hebat. Laporan audit yang kupimpin seperti bom raksasa yang meledakkan seluruh jajaran manajemen. Laporan itu secara rinci mengungkap jaringan korupsi di divisi penjualan yang dipimpin Hardy dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah dan melibatkan puluhan orang. Direktur utama marah besar, segera mengadakan rapat dewan direksi, dan memutuskan untuk mengusut tuntas tanpa ampun. Untuk sementara, perusahaan dilanda kepanikan. Semua orang cemas akan nasibnya sendiri. Orang-orang yang dulu dekat dengan Hardy menjadi sangat ketakutan. Dan aku, Anissa, yang membuka kotak Pandora ini dengan tanganku sendiri, menjadi sosok legendaris sekaligus kompleks di perusahaan. Ada yang menghormati sikapku yang adil, ada yang takut dengan caraku yang tanpa ampun, tetapi sebagian besar membicarakanku di belakang dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kasihan. "Wanita mengerikan yang menjual keluarganya demi kebenaran, kasihan sekali," kata mereka. Bagaimanapun, yang kukirim ke penjara adalah suamiku sendiri. Aku tidak peduli dengan semua gosip itu. Aku mengajukan cuti panjang. Setelah pertempuran ini, aku benar-benar lelah, baik secara fisik maupun mental. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali duniaku yang hancur. Rendra menyetujuinya tanpa menahanku. Dia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya berkata, "Beristirahatlah dengan baik. Urusan perusahaan biar aku yang tangani." Aku mulai hidup sendiri di apartemen dengan pemandangan kota yang dulu penuh tawa dan kini hanya menyisakan gema. Aku menghabiskan seminggu untuk membuang semua barang yang berhubungan dengan Hardy. Pakaiannya, fotonya, hadiah darinya, semuanya kumasukkan ke dalam kardus dan kubuang ke tempat sampah. Dengan cara ini, aku mencoba menghapus semua jejak yang dia tinggalkan selama 10 tahun ini. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibuang, misalnya kenangan. Berkali-kali di tengah malam, aku teringat pada pemuda berkemeja putih yang pertama kali menyatakan cinta padaku di perpustakaan kampus, pada pemuda nekat yang berlari 3 blok ke rumah sakit untukku saat aku sakit, pada pria yang menangis sambil berjanji akan mencintaiku seumur hidup di pernikahan kami. Cinta itu nyata, pengkhianatan itu juga nyata, kebahagiaan itu nyata, luka itu juga nyata. Aku berulang kali bertanya pada diri sendiri, sejak kapan semuanya berubah? Apakah karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikannya? Atau karena dia tersesat dalam ketenaran dan keuntungan? Aku tidak menemukan jawabannya. Mungkin sifat manusia memang kompleks dan tidak pernah ada jawaban hitam putih. 2 minggu setelah cuti, Sinta menghubungiku, ingin bertemu. Tempatnya masih di kafe yang sama, di kursi dekat jendela yang sama. Dia terlihat sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Drama balas dendam yang menegangkan itu jelas juga menguras tenaganya. "Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan nada peduli. "Tidak akan mati." Aku mengaduk kopi di cangkirku, tertawa sinis. "Mungkin nanti aku harus hidup dari uangmu." Yang kumaksud adalah kartu berisi 4 miliar rupiah yang dia berikan pertama kali. Aku sama sekali belum menyentuh uang itu. Dia juga tertawa, senyumnya menunjukkan kelegaan. "Uang di kartu itu, silakan pakai sesuka Anda. Anggap saja itu hadiah dariku untukmu, sebagai pengganti Lestari." Saat nama Lestari disebut, suasana di antara kami kembali menjadi berat. "Maafkan aku," kataku, menatapnya dengan tulus. "Jika saja aku lebih cepat menyadari masalah Hardy, mungkin." "Bukan salah Anda," dia memotongku. "Mbak Anissa,
Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Anda juga korban. Yang salah adalah Hardy dan dunia yang memangsa manusia ini. Matanya memancarkan kedewasaan dan ketenangan yang melampaui usianya. Kami terdiam lama. Apa rencanamu selanjutnya? Tanyanya. Tidak tahu, aku menggeleng pelan. Mungkin aku akan pindah dari kota ini. Mencari tempat baru, memulai dari awal. Terlalu banyak kenangan di sini. Yang baik maupun yang buruk terus mengirisku sedikit demi sedikit seperti pisau tumpul. Itu ide yang bagus. Sinta mengangguk. Menjauh dari pusaran ini baik untukmu. Dia mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya dan mendorongnya ke hadapanku. Apa ini? Tanyaku. Ini dari Hardy, dikirim melalui pengacaranya dari penjara. Dadaku terasa sesak. Itu adalah tambahan untuk surat perjanjian cerai. Hardy melepaskan semua hak atas seluruh harta Gonogini, termasuk rumah ini. Dia benar-benar memilih untuk pergi tanpa sepeser pun. Di akhir dokumen, ada surat tulisan tangan darinya. Isinya singkat, hanya beberapa baris. Anissa, aku kalah. Kamu yang menang. Rumah itu untukmu. Itulah penebusan terakhir yang bisa kulakukan. Tapi ingat, semua yang hilang dariku hari ini, suatu saat akan kuambil kembali 2 kali lipat. Kita belum selesai, tulisan tangannya yang kasar penuh dengan tekanan, dipenuhi kekesalan dan dendam. Melihat surat itu, hatiku justru terasa sangat tenang. Aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku di dokumen tambahan itu. Dengan ini, ikatan hukum terakhir antara aku dan dia benar-benar putus. Aku berkata pada Sinta, sampaikan padanya, aku akan menunggu. Aku menjual apartemen dengan pemandangan kota itu, mendapatkan cukup uang untuk hidup tanpa bekerja seumur hidup. Aku tidak pindah dari kota ini. Dengan uang itu, aku membuka sebuah kafe buku kecil di pinggir kota yang tenang di daerah Bintaro. Nama tokonya, Persinggahan. Aku berharap tempat ini bisa menjadi tempat persinggahan bagi semua jiwa yang lelah. Tempat untuk berhenti sejenak, minum kopi, membaca buku, lalu melanjutkan perjalanan. Sinta menjadi pelanggan tetap di tokoku. Dia berhenti dari pekerjaannya yang glamor dan, dengan tabungannya serta modal perang 4 miliar itu, dia mendirikan sebuah yayasan nirlaba. Yayasan yang memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi wanita yang mengalami perlakuan tidak adil atau menjadi korban di tempat kerja. Nama yayasannya, Yayasan Lestari. Dia tampak telah menemukan arah baru dalam hidupnya, menjadi lebih lembut, namun lebih kuat. Dia bilang dia ingin memberikan keadilan yang tidak didapatkan Lestari kepada lebih banyak orang. Rendra Wijaya juga pernah datang sekali. Dia sudah memantapkan posisinya sebagai wakil presiden direktur, melakukan reformasi internal besar-besaran, dan membersihkan budaya perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan perlahan bangkit dari bayang-bayang skandal korupsi itu dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Saat dia datang, toko sedang sepi. Dia memesan americano, duduk di hadapanku, dan kami mengobrol lama. Dari kabar terbaru perusahaan hingga masa depan kami masing-masing. Saat hendak pulang, dia menatapku dengan serius dan berkata, Mbak Anissa, jika kamu ingin kembali, katakan saja, pintu perusahaan akan selalu terbuka untukmu. Aku tersenyum dan menggeleng. Terima kasih, Pak Rendra, tapi saya sangat menyukai hidup saya yang sekarang. Dia menatapku, ada sedikit kekecewaan di matanya, tapi lebih banyak pengertian dan rasa hormat. Itu juga baik. Dia mengangguk, lalu berbalik pergi setelah berkata akan menghubungiku lagi. Menatap punggungnya, hatiku terasa sangat damai. Aku tahu beberapa orang dalam hidupku hanyalah orang yang lewat. Dia datang membantuku melewati pertempuran yang sulit, dan setelah itu, kami harus kembali ke orbit kehidupan kami masing-masing. Sore itu, matahari bersinar cerah. Aku duduk di kursi goyang di depan toko, membalik-balik buku baru. Lonceng angin di toko tiba-tiba berbunyi. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria mengenakan mantel, topi, dan masker masuk. Dia menundukkan topinya dalam-dalam, menutupi lebih dari separuh wajahnya. Dia tidak melihat-lihat buku, tidak memesan kopi, hanya berjalan lurus ke arahku. Aku menatapnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya. Mata yang dulu membuatku tenggelam lalu menghancurkan hatiku, mata itu tidak akan pernah salah ku kenali seumur hidupku, Hardy. Jantungku berdebar kencang. Kenapa dia di sini? Bukankah seharusnya dia di penjara? Seolah melihat keterkejutanku, dia perlahan melepas maskernya.
Wajahnya jauh lebih kurus dan pucat dari sebelumnya, tapi keganasan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Kaget, dia membuka mulut. Suaranya sangat serak. Bagaimana kamu bisa keluar? Aku memaksa diriku untuk tenang. Dia menyeringai. Kerja sama investigasi besar, katanya. Aku membocorkan semua kebusukan orang-orang di area lain. Efek domino. Sekarang perusahaan pasti lebih heboh daripadaku. Aku langsung mengerti. Dia menjual lebih banyak orang untuk ditukar dengan pengurangan hukumannya. Pria ini memang tidak pernah memilih cara. Untuk apa kamu kesini? Suaraku penuh kewaspadaan. Untuk melihatmu, dia memandang toko bukuku yang kecil dengan tatapan meremehkan. Anissa, kamu benar-benar tidak punya ambisi. Setelah mengalahkanku, kamu malah membuka toko butut seperti ini dan hidup seperti orang buangan. Bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Matanya seperti menyemburkan api. Aku beritahu kamu. Aku sudah keluar. Aku sudah tidak punya apa-apa, jadi aku tidak takut kehilangan apapun lagi. Tapi Anissa, semua yang kamu miliki sekarang adalah target balas dendamku selanjutnya. Dimulai dari toko ini, dia menatapku, tersenyum kejam dan gila. Aku balas menatapnya, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di hatiku. Aku perlahan berdiri, balas menatapnya. Hardy, kataku, aku sudah menunggu hari ini. Cahaya matahari masuk melalui jendela, memanjangkan bayangan kami berdua. Aku tahu beberapa perang, sekali dimulai, tidak akan pernah berakhir. Tapi kali ini, aku bukan lagi Anissa yang dulu, yang bersembunyi di balik cangkang pernikahan yang sempurna. Aku adalah pemilik persinggahan dan nahkoda dari hidupku sendiri. Sekeras apapun badai yang datang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Jika Anda menyukai cerita ini, bagikan dan tinggalkan komentar dengan pemikiran Anda.